Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai beberapa tanda sosok kodam marah dan menegur diri kita, di mana saat hal itu terjadi, akan ada beberapa efek yang bisa kita rasakan dan terjadi dalam hidup kita. Untuk teman-teman yang mungkin belum menonton video tersebut, teman-teman bisa menonton video itu terlebih dahulu agar bisa memahami apakah kejadian-kejadian yang selama ini teman-teman alami adalah sebuah pertanda sosok penjaga gaib diri teman-teman sedang marah dan menegur diri teman-teman. Lalu, jika sosok kodam penjaga bisa marah dan menegur diri kita, maka pastinya ada beberapa hal yang bisa membuat itu terjadi. Memang, dari apa yang saya dan beberapa orang alami, ada beberapa hal yang bisa membuat sosok kodam sampai marah dan menegur orang yang mereka dampingi. Hanya saja terkadang, banyak dari orang-orang yang telah didampingi oleh sosok penjaga gaib tidak menyadari apa yang telah mereka perbuat, membuat sosok penjaga gaib atau kodam sampai marah dan menegur dirinya. Lalu, apa saja yang membuat sosok kodam bisa marah dan menegur orang yang mereka dampingi? Simak video ini sampai habis. Di beberapa kasus yang dialami oleh seseorang yang pernah saya temui sedang berada di kondisi di mana diri mereka sedang ditegur oleh sosok kodam. Ternyata disebabkan oleh beberapa kebiasaan yang sering dilakukan orang tersebut yang membuat tubuh, jiwa, dan pikirannya menjadi kotor. Sehingga sosok penjaga gaib atau kodam penjaga menegurnya agar orang tersebut kembali ke jalan yang benar. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya, apa yang dimaksud dengan tubuh, jiwa, dan pikiran yang kotor? Ya, hal-hal tersebut adalah kegiatan yang pastinya dilarang oleh hukum negara dan hukum agama. Bahkan, ketika seseorang yang didampingi dan dijaga oleh sosok gaib yang dianggap suci, ketika orang mereka yang telah didampingi seringkali membunuh hewan, memakan makanan tertentu yang sejatinya dilarang oleh sosok kodam suci, bisa membuat orang tersebut ditegur oleh sosok kodam sucinya. Selain itu teman-teman, saat seseorang yang telah didampingi oleh sosok kodam seringkali juga berkata dan bertindak takabur atau sombong, menganggap bahwa dirinya lah yang paling hebat, juga bisa membuat sosok kodam menjadi marah dan menegur orang tersebut. Terlebih lagi, orang itu juga sering berkata bohong mengenai sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib, melebih-lebihkan apa yang mereka rasakan dan lihat hanya untuk menarik perhatian orang lain. Maka besar kemungkinan diri orang tersebut juga bisa ditegur dan membuat sosok kodam menjadi marah. Seseorang yang telah didampingi oleh sosok kodam penjaga secara umum pastinya akan seringkali mendapatkan nasihat-nasihat gaib, wejangan-wejangan gaib, atau bahkan beberapa petunjuk yang wajib kita lakukan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Namun, beberapa orang yang pernah saya temui ternyata ketika seringkali mengabaikan berbagai nasihat, wejangan, dan amanat yang diberikan oleh sosok kodam penjaga, diri mereka bisa langsung ditegur oleh sosok kodam penjaga, bahkan sampai membuat kesensitifan dalam diri dia memudar atau menghilang. Selanjutnya teman-teman, sudah pasti dan sering dialami ketika seseorang mengkomersilkan
dan menjadikan kemampuan supranatural yang dibawa oleh sosok Kodam menjadi penghasilan utama dalam hidupnya, maka hal ini sangat berpeluang besar membuat sosok Kodam menjadi marah dan menegur orang yang mereka dampingi. Sebab sudah pasti, berbagai kemampuan yang dibawa sosok Kodam adalah sesuatu yang tidak bisa dikomersialkan dan dijadikan pendapatan dalam hidup kita. Selain itu, juga masih banyak hal-hal lain yang bisa membuat sosok Kodam penjaga kita menjadi marah dan menegur diri kita. Seperti membocorkan sesuatu yang berhubungan dengan rahasia langit, menyesatkan orang lain dalam hal supranatural, terlalu terobsesi dengan hal-hal supranatural, sehingga menerima berbagai hal, benda yang bisa memberikan dampak negatif, bahkan sampai bersitegang atau bermusuhan dengan orang tertentu, seperti kerabat, orang tua, kakek dan nenek, saudara, dan lain sebagainya, bisa membuat sosok Kodam penjaga diri kita menjadi marah dan menegur diri kita. Mungkin sebagian dari teman-teman akan bertanya, bagaimana mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan agar sosok Kodam tidak marah dan menegur diri kita? Sejatinya, saat kita melakukan beberapa kesalahan yang seharusnya tidak kita lakukan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, sosok Kodam tidaklah akan langsung marah dan menegur diri kita. Biasanya, secara umum, sosok Kodam akan memberikan nasihat terlebih dahulu dan memberikan beberapa peringatan, baik dari perasaan yang seketika muncul, atau bahkan melalui mimpi-mimpi yang kita alami. Namun, jika kita tetap mengabaikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan tersebut, barulah sosok Kodam akan marah dan menegur diri kita. Jika teman-teman yang sedang melihat video ini mungkin memiliki beberapa hal yang masih mengganjal atau sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup teman-teman, namun tidak memahami apakah hal tersebut sesuatu yang bisa membuat sosok Kodam menjadi marah dan menegur diri teman-teman, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang melihat video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.